bermakna dalam hadis tersebut apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain dan lain sebagainya, pakaian-pakaian, maka tempatnya adalah dalam neraka. Maka dalam hal tersebut, untuk kita perhatikan jawaban yang diajukan bagaimana pengertian hadis berikut ini. Daripada Azizah radhiyallahu an berkata, salah satu layak kalimullah yaumil qiyamah ilah. 3 macam tidak diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, dan juga tidak melihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tersebut, dan juga tidak menjadikan orang yang bersih di hari kiamat. Maka dalam hal tersebut bagi mereka azabun alim, merupakan azab yang sangat besar. Maka Rasulullah membaca ayat hadis tersebut 3 kali, ya, 3 kali. Jadi dalam hal tersebut sehingga Abu Hurairah menyatakan, "Man ya Rasulullah?" Ke Rasulullah Nabi ya Rasulullah, ta'winan al-musabbilah wal manan wal mufiq sa'atuhu bil halfi wal kazib. Abu Dzar bertanya, sungguh sangat jelek dan meruginya mereka itu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang yang melakukan isbal dan orang yang mungkin kebaikan yang telah diberikan, dan juga orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi level golongan yang berada Rasulullah termasuk di dalamnya adalah orang yang memakai pakaian yang keluar daripada Ka'bah. Kemudian juga ada riwayat Ahmad radhiyallahu daripada Abi Al-Ghafari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ala izari fuyala wa ta'abi nazana. Siapa yang kainnya melebihi mata kaki karena sombong, fuyala, ia akan menginjaknya di neraka jahanam di kemudian hari. Jadi dalam hal tersebut berdasarkan hadis tersebut, yaitu memakai pakaian yang demikian dalam keadaan khuyala, ya, dalam keadaan khuyala artinya sombong. Maka dasar daripada hadis tersebut ini ancaman di hari kemudian. Jadi oleh karena itu kita yang sangat hati dalam hal tersebut. Juga yang hadis yang keempat, yang ketiga, riwayat Abi Daud radhiyallahu anhu daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-isbal fi izar wal khamis wal amanah, man jarra minha syai'an khuyala lam yundurillah ilahi yaumil qiyamah. Jadi hadis yang ketiga secara khusus, ya, secara khusus siapa orang, ya, kata Rasulullah, al-isbal, isbal itu pada izar, pada kain sarung, pada baju, dan pada kamis, dan pada surban. Oleh karena demikian, siapa orang yang memanjangkannya dengan sombong, biarlah, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini yang ketiga. Kemudian berdasarkan hadis yang keempat, riwayat Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memanjangkan kainnya khuyala, juga dalam keadaan khuyala,
khuyala, niscaya Allah tidak memihak kepadanya pada hari kiamat. Jadi oleh karena demikian kita sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Sampai hari kiamat akan terjadi dalam keadaan yang demikian. Kemudian juga dalam satu nas kitab bahwa memendekkan pakaian itu adalah makruh. Nah, memendekkan pakaian adalah makruh, sehingga menjadi madakeun pakai pakaian lainnya kayak yang kajam ataplet. Oh, selain kajam ataplet ya. Nah, jadi dalam hal tersebut bahkan karena berdasarkan dalam hadis izarul mu'min ila isafi saqain. Kain sarung orang mukmin adalah senisfu daripada putih. Jadi dia temen. Cuma yang sekiranya antara temen dengan putih, wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain. Jadi putra becut daripada putih, mereka lagi becut daripada temen, itu tidak ada persoalan. Kemudian bila kiranya di atas aspal demikian, artinya di bawah, ya, di bawah aspal, yang fitnar dalam neraka. Oleh karena demikian, termasuk dalam orang safi, yaitu yang merupakan membuang-buangkan harta, ayutila rajulu syabah, memanjangkan oleh seorang manusia akan kainnya. Maka dalam hal tersebut ini menjadi persoalan bagi kita, hingga dalam matan kitab tersebut, man jara izarahu khiyala lam yanzuri lahu ilaihi yaumal qiyamah, sehingga hampir sama seperti yang kalian. Juga dalam hal tersebut, ya, bila terjadi kejadian yang demikian, ya, terjadi demikian, dapat dipahami anna tatwila siyabi bi qasdi khuyala haram. Sesungguh memanjangkan kain dengan kasat khuyala, ya, itu adalah hukumnya haram. Wa amma bi ghairi qasin bal li mujarradi adati ahli baladatin masalan wa huwa makruh. Kiranya hana kasat daripada bedanya untuk khuyala, ya. Ya, jadi dalam hal tersebut hukumnya adalah makruh. Tetapi dikait ingkana yatahawalu minan najasati, bila terjadi terpelihara daripada najasa. Cuma sebagai kenyataan, kalau di lapangan ulun dipakai baju lebih daripada tilok, baju minum, punah baju hal itu. Kemudian juga menyokotnya uragam, tapi anak muda pakai tilu yang tilu ujung, kemudian ujung diuk tapak tilok, hana tilok dia garang tapak tilok. Yang hukum haram pakai karena bernajis. Dalam persoalan sembahyang, persoalan berpakaian mukhalafah dengan najis, hukumnya haram. Nah, jadi oleh karena demikian dalam kehidupan kita cari-cari model. Lagi bekal wali punya ke model kita ya. Nah, kewasitnya model urut lebih dua kita. Jadi oleh karenanya pakaian juga kita harus islami. Yang apabila di luar sembahyang, tetapi menjadi di dalam sembahyang ada kalau untuk merayakan sembahyang yang sebagaimana itu yang mewazani, ya, dosa dibagi kepada dua. Dosa yang pertama karena tarak, karena ketinggalkan, artinya lagi sembahyang, karena ada sembahyang, karena ada puasa, karena haji dan sebagainya, yang berdosa. Ya, dosa karena ketinggalkan, sehingga ada riwayat-riwayat. Kemudian dosa yang kedua karena karena ada kerja. Ibasra di ayat salia fi sobi najisin wa makani najisin wa badani najisin.
Yang pertama, sembahyang dalam keadaan pakaian yang bernajis. Nah, keadaan yang mudah pakai luga yang panjang, ya luga panjang yang berada itu dapat hello. Hotel sembahyang takalan di masjid. Kecok gelipat, beli keting sembahyang gelipat, gubun-bun tinggal di apartemen. Maka dalam halnya gak anggap oleh mereka-mereka yang mampunya, gak anggap dengan balutnya kagak ada najis. Hana ada makin berat hukum najis. Artinya dalam pertama sekali menjaga pribadi, yang kedua menjaga ke menajisnya masjid, sehingga akibat anasah sembahyang. Jadi oleh karena demikian pakaian yang hal demikian oleh bedanya baik dilaksanakan, baik dalam keadaan dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Sehingga mengingat waktu sangat terbatas, bahwa berkesimpulan memakai, memanjangkan dalam keadaan tujuan tersebut kuyala dalam keadaan sombong itu hukumnya haram. Kalau tidak sombong hukumnya makruh. Nah, kemana sih Isna? Isna lagi masalah yang tak berlaku adat. Dia urun darah baru. Ya, urun darah baru ini kepakaian banyak-banyak. Yang berlalu, yang dia ada masalah. Tapi caranya kenang najis. Menyok kenang najis, haji sih. Yang dia di darah baru, guna bun baje itu, urung ni baje. Ya, nah dia sejak lalu tu ni baje. Insyaallah. Jadi nyokil sebagai kesimpulan makruh bila terpelihara daripada najis dan juga pakai dalam keadaan kuyala. Yang lebih haramnya adalah yang dalam keadaan najis, sehingga beliau wajib jaga. Rasa mengingat waktu sangat terbatas, nyokil yang dapat sampaikan lebih dari dulu kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.